Pernahkah Anda membayangkan sebuah tempat di mana waktu tidak bergerak seperti di dunia kita? Tempat di mana jam tidak berdetak, bayangan tidak pernah tampak, dan siang tidak berubah menjadi malam. Di suatu sudut alam semesta yang tidak terjangkau oleh peta atau bintang, terdapat sebuah kerajaan yang tidak tercatat dalam sejarah, manapun kerajaan yang hanya dikenal oleh mereka yang memiliki cukup keberanian atau cukup keheningan dalam hatinya untuk menemukannya. Orang-orang menyebutnya kerajaan tanpa bayangan. Tidak ada yang tahu pasti sejak kapan kerajaan itu berdiri. Tidak ada juga yang tahu siapa rajanya, atau apakah kerajaan itu benar-benar memiliki rakyat. Yang pasti, satu hal membuatnya berbeda dari semua tempat lain di dunia. Waktu tidak berjalan. Di sana, sebagaimana mestinya, matahari menggantung di langit, seperti dilukis oleh tangan seorang dewa yang lupa menyelesaikan karyanya. Ia terbit, tapi tidak pernah benar-benar terbit. Ia tenggelam, tapi tidak pernah benar-benar tenggelam. Menyelimuti kerajaan itu tanpa arah pasti, tanpa intensitas yang berubah. Tak ada fajar, tak ada senja, hanya sejenis cahaya lembut yang konstan. Seolah waktu memilih untuk tidur siang dan tidak pernah terbangun. Karena tidak adanya perubahan cahaya, bayangan pun lenyap dari keberadaan. Tidak ada garis hitam di bawah kaki seseorang. Tidak ada siluet benda-benda yang tertangkap dinding. Segala sesuatu terlihat utuh, terlalu utuh. Hingga orang-orang yang pernah melewati kerajaan itu mengatakan bahwa mereka merasa seperti berjalan di dalam mimpi yang lupa bangun. Namun, di tengah segala ketidakjelasan itu, berdirilah sebuah menara. Menara itu terbuat dari kristal yang tidak memantulkan apapun. Meski ia berkilau, ia tidak menunjukkan bayanganmu, tidak pula memperlihatkan wujudmu. Ia memantulkan langit, tapi bukan bumi. Ia menjulang setinggi gunung kecil, dan pucuknya tampak menusuk langit yang tidak pernah berubah. Tidak sembarang orang bisa melihat menara itu. Hanya mereka yang kehilangan sesuatu yang sangat berharga dalam hidupnya yang bisa melihat puncaknya. Dan hanya mereka yang menyesalinya, yang bisa melihat pintunya. Di dalam menara itu tinggal satu-satunya penghuni kerajaan tersebut. Ia hanya dengan satu nama, penjaga waktu. Tak ada yang tahu dari mana asal-usulnya. Sebagian mengatakan ia bukan manusia. Ada yang percaya ia adalah dewa kecil yang dihukum karena mencuri detik-detik dari masa depan. Yang lain percaya ia adalah roh orang terakhir yang menolak mati, lalu diberi tugas untuk menjaga aliran waktu bagi dunia. Tapi, bagi sang penjaga, semua itu tak penting. Ia tidak membutuhkan nama, tidak membutuhkan kisah. Ia hanya duduk di kursinya, yang terbuat dari akar-akar pohon tua yang tumbuh di dalam menara, dan memandang satu hal yang menjadi pusat seluruh tugasnya. Jam pasir abadi. Jam pasir itu berdiri setinggi tubuh manusia dewasa, mungkin lebih. Bingkainya terbuat dari logam yang tidak dikenal oleh dunia ini, tidak berkarat, tidak berkilau, dan terasa hangat meski tidak pernah disentuh. Di dalamnya mengalir butiran pasir berwarna biru muda, seperti langit yang baru selesai hujan. Pasir itu tidak pernah habis, butir demi butir mengalir dari bagian atas ke bawah, terus-menerus, tak pernah berhenti, tak pernah melambat. Seolah waktu itu sendiri sedang bernapas. Yang membuat jam pasir itu lebih aneh lagi adalah ia tidak menunjukkan waktu. Tidak ada penunjuk menit atau jam, tidak ada angka, tapi sang penjaga tahu betul bahwa setiap butir pasir yang jatuh mewakili satu pilihan, satu keputusan manusia di luar kerajaan ini. Satu langkah menuju kebaikan atau keburukan. Ia bisa merasakan ketika seseorang di dunia membuat pilihan besar. Ia tahu saat seorang ayah memilih untuk memaafkan anaknya. Ia tahu
saat seorang wanita menolak membalas dendam. Ia tahu saat seorang anak berani berkata jujur, meski takut. Setiap keputusan seperti itu akan jatuh sebagai butir pasir ke dalam bagian bawah jam itu, dan sang penjaga akan mencatatnya, tidak dengan pena atau tulisan, tetapi dengan ingatan yang tidak bisa hilang dalam seharinya atau apapun itu yang menyerupai hari. Di kerajaan itu sang penjaga hanya melakukan 3 hal. Ia duduk, menatap jam pasir, dan mendengarkan pasir jatuh, mendengarkan suara waktu yang berbisik, dan mendengarkan dirinya sendiri. Kadang ia berbicara kepada jam itu, bukan dengan kata-kata manusia, melainkan dengan bahasa yang hanya bisa dimengerti oleh benda-benda yang telah hidup terlalu lama, bahasa kesunyian. Engkau masih mengalir, katanya suatu kali kepada jam itu. Berarti manusia masih memilih. Berarti dunia belum menyerah. Tak ada jawaban, tentu. Tapi kadang pasir di dalam jam itu bergetar sedikit, seolah menjawab dengan senyapnya. Meski dunia luar terus berubah, waktu dalam menara itu tidak. Di dalam menara itu, jam tidak berdetak, tidak ada kalender yang sobek, tidak ada suara burung atau detik jam dinding. Namun, sang penjaga tahu bahwa waktu bukanlah soal angka atau jam. Waktu, bagi dirinya, adalah tentang makna apa yang manusia lakukan dengan waktu yang diberikan padanya. Ia ingat suatu masa atau mungkin hanya sebuah bayangan masa ketika manusia masih menghargai waktu seperti emas. Saat 1 menit cukup untuk menyelamatkan nyawa. Saat 1 detik bisa menentukan antara hidup dan mati. Tapi kini, banyak dari mereka membuang waktu seperti debu di jendela. Tak peduli, tak sadar, dan tak mau tahu kemana ia pergi. Dan setiap kali manusia melakukan itu, melupakan makna waktu. Pasir biru itu mengalir sedikit lebih lambat. Ia tidak berhenti, tapi terasa lebih berat, lebih tebal, lebih lambat, seperti lumpur. Di balik jam itu, dinding menara dipenuhi ukiran halus dalam bahasa yang sudah lama dilupakan. Tulisan-tulisan itu bukan sembarang catatan. Mereka adalah rekaman dari keputusan-keputusan terbesar manusia. Bukan tentang perang atau kekuasaan, tapi tentang cinta, pengampunan, dan keberanian kecil sehari-hari. Seorang wanita yang memaafkan suaminya, seorang anak yang mengembalikan dompet yang ia temukan, seorang lelaki tua yang menyisakan roti terakhirnya untuk seekor burung kecil. Semua tercatat, semuanya hidup dalam ukiran itu. Pernah, suatu waktu, pasir dalam jam itu berhenti. Selama 7 tarikan napas sang penjaga. Saat itu, dunia di luar menara sedang dilanda keputusasaan besar. Sebuah benua baru saja dilanda keserakahan, dan manusia lupa bahwa waktu tidak bisa dibeli kembali. Tapi setelah itu, seorang anak kecil di tempat terpencil memutuskan untuk menolong. Oring-azing, dan pasir pun mengalir lagi. Sang penjaga tersenyum saat mengingatnya. Ia tahu, harapan masih ada. Kadang-kadang dari luar menara terdengar suara-suara, bukan suara manusia, tapi gema dari keputusan besar yang sedang dibuat. Kadang terdengar seperti tangisan, kadang seperti tawa, kadang seperti hujan yang jatuh pelan di atas atap kaca. Dan sang penjaga tahu, itu adalah dunia. Bebek lewat pilihannya. Sang penjaga tidak pernah tidur. Ia tidak makan. Ia tidak mengenal rasa lapar atau kenyang. Ia tidak merasakan waktu sebagaimana manusia lain merasakannya. Tapi ia bisa merasakan beratnya dunia menumpuk di dalam jam pasir itu. Seperti ingatan yang tidak pernah lupa. Di salah satu sudut menara, terdapat sebuah pintu kecil. Pintu itu selalu tertutup, dan tak ada yang pernah membukanya. Tapi sang penjaga tahu, suatu saat, pintu itu akan terbuka. Bukan karena ia membukanya, tapi karena dunia
sudah tidak lagi membuat pilihan, karena waktu memutuskan untuk berhenti. Dan saat itu terjadi, tugasnya akan selesai. Namun, sampai hari itu datang, sang penjaga hanya punya satu peran: menjaga, mendengarkan, menyimak setiap detik yang jatuh, setiap pilihan yang diambil. Karena ia tahu waktu bukan hanya milik jam, tapi milik hati yang memilih. Ia pernah berkata atau mungkin hanya berpikir dalam diam bahwa waktu adalah kisah cinta antara keberanian dan keraguan. Dan selama manusia masih berani memilih, maka waktu akan terus mengalir. Dan malam itu, saat dunia di luar menara tertidur dalam kecemasan dan butiran pasir biru masih jatuh perlahan, sang penjaga menatap jamnya dan berbisik dalam hati, "Aku akan tetap di sini, karena selama satu orang saja masih memilih kebaikan, waktu belum boleh berhenti." Langit malam itu tampak rapat seperti tabir yang disulam oleh tenggen-tanggen tak kasat mata. Tidak ada bintang yang bersinar, tidak ada rembulan yang mengintip dari balik awan. Udara terasa menggantung, tak bergerak, seakan alam menahan napasnya sendiri. Burung-burung yang biasa melintas di ketinggian telah lama diam. Bahkan desiran dedaunan yang biasanya lembut mengiringi malam, kini lenyap. Yang tersisa hanyalah diam. Diam yang dalam. Diam yang menakutkan. Di dalam menara kristal, sang penjaga duduk seperti biasa. Matanya tertuju pada jam pasir abadi yang berdiri di hadapannya. Tapi malam itu, sesuatu membuatnya berkedip. Dalam sekejap yang tak seberapa, ia melihat sesuatu yang tak pernah ia lihat selama ribuan tahun. Butiran pasir berhenti mengalir. Bukan melambat, bukan tersendat, tapi benar-benar terhenti. Seolah waktu itu sendiri memutuskan untuk berhenti hidup. Sang penjaga berdiri perlahan. Jubahnya yang panjang menyapu lantai kristal menara dengan bunyi lembut seperti desir angin yang hampir mati. Jantungnya yang telah berdetak lambat sejak ia menerima tugas ini bergetar sedikit lebih kencang. Dalam diam, ia mendekat ke jam pasir dan menatapnya dari dekat. Kaca jam itu masih bening, bingkainya masih hangat, seperti biasa. Tapi di dalamnya, butiran pasir biru menggantung di udara, tak jatuh, tak bergerak. Ia mengelilingi jam itu sekali, dua kali, mencari retakan, celah, atau mungkin tanda dari kehendak yang lebih tinggi. Tapi tidak ada apa-apa, hanya keheningan yang menyelimuti. Ia memejamkan mata, mencoba mendengar. Biasanya, jika ia tenang, ia dapat mendengar bisikan waktu, suara halus yang datang dari dalam jam pasir, menceritakan kisah-kisah dunia. Kisah tentang manusia yang memilih kebaikan di saat gelap, yang memilih pengampunan di tengah kemarahan, yang memilih untuk mencinta meski pernah dikhianati. Namun malam itu tak ada bisikan, tak ada cerita. Yang terdengar hanyalah suara jantungnya sendiri, berdetak seperti suara langkah di lorong kosong. Ia menaruh tangannya di permukaan kaca jam pasir dan membungkuk, mendekatkan wajahnya. Biasanya sentuhan itu akan menghadirkan rasa hangat, seolah waktu menyambut kehadirannya. Tapi kini hanya dingin, dingin yang asing, dingin yang menembus hingga ke dalam jiwanya. Tidak, gumamnya lirih karena ia tahu bila jam pasir berhenti, itu berarti dunia di luar tidak lagi memilih. Manusia berhenti mengambil keputusan. Mereka menyerah pada waktu. Dan bila itu terjadi, maka dunia akan mulai membeku dari dalam di luar menara. Perubahan pun mulai terasa. Tapi bukan perubahan yang dapat dilihat dengan mata, melainkan dengan hati. Bunga-bunga di taman yang biasanya mekar dalam keabadian cahaya, kini tidak lagi menunjukkan warna. Kelopak-kelopak yang baru tumbuh tetap
menggulung, seolah enggan melihat dunia. Pohon-pohon besar yang biasanya melambai dengan tenang, kini berdiri diam. Bahkan hewan-hewan kecil yang biasa berseliweran di sekitar akar-akar menara, bersembunyi di sarangnya dan tidak kembali keluar. Lebih jauh lagi, di dunia manusia, mimpi mulai hilang. Anak-anak yang biasanya tertidur dengan imajinasi liar kini hanya diam. Mata mereka tertutup, tapi jiwa mereka kosong. Tak ada cerita, tak ada dunia fantasi, tak ada rasa penasaran. Mereka tidur seperti batu yang tertimbun pasir waktu. Orang dewasa, meskipun tetap bekerja, berbicara, bahkan tersenyum, tampak seperti boneka hidup. Tak ada gairah, tak ada rasa. Mereka bergerak hanya karena kebiasaan, bukan karena harapan. Mereka hidup, tapi tidak benar-benar hidup. Dan yang paling menyedihkan adalah ini. Mereka tidak menyadarinya. Mereka lupa rasanya bersyukur, lupa caranya bermimpi, lupa bahwa setiap hari adalah kesempatan. Dan ketika manusia lupa, maka waktu pun tak lagi punya alasan untuk bergerak. Sang penjaga duduk kembali. Ia menatap jam pasir yang tak bergerak dan merasakan sejenis kesepian yang belum pernah ia kenal sebelumnya. Kesepian bukan karena ia sendiri, tapi karena dunia telah berhenti berbicara padanya. Ia bukan lagi pendengar waktu, ia hanya sisa dari masa lalu yang terlupakan. Lalu, dalam keheningan itu, terdengarlah sebuah suara. Suara itu lembut, dalam, tidak datang dari luar, tidak dari atas, tapi dari dalam jam pasir itu sendiri. Suara yang bukan berbicara dengan telinga, tapi langsung pada hati. Sudah waktunya, penjaga. Pilihlah antara mengalirkan waktu dengan jiwamu, atau biarkan dunia membeku untuk selamanya. Sang penjaga menutup matanya. Ia tidak terkejut. Ia tahu hari ini akan datang. Meski ia tidak tahu kapan. Ia telah membaca tanda-tanda sejak lama. Jumlah pasir yang melambat, sinar lentera di dinding menara yang redup, dan suara waktu yang semakin pelan. Namun, mendengar kata-kata itu secara langsung, tetap menyesakkan. Ia tahu apa artinya. Bila ia memilih untuk mengalirkan waktu dengan jiwanya, maka ia tidak hanya mengorbankan dirinya, ia akan menjadi bagian dari aliran waktu itu sendiri. Tidak akan ada yang mengingatnya, tidak akan ada yang tahu bahwa ia pernah ada. Ia akan larut, tidak hanya secara fisik, tapi juga dari semua ingatan semesta. Namun, bila ia tidak memilih, maka dunia akan membeku. Manusia akan kehilangan kesempatan untuk berubah. Anak-anak akan kehilangan masa depan. Cinta akan kehilangan tempat untuk tumbuh. Dan waktu akan menjadi debu dalam ruang kosong. Ia menunduk. Ia mencoba mencari alasan untuk menunda, tapi tidak ada, karena waktu tidak pernah menunggu. Ia bangkit perlahan, kakinya gemetar, bukan karena lemah, tapi karena ia tahu bahwa langkahnya berikutnya adalah yang terakhir sebagai dirinya. Ia berjalan ke arah jam pasir, dan sebelum menyentuhnya, ia berbicara. Untuk pertama kalinya, dalam waktu yang sangat lama, suaranya pelan, seperti angin yang membelai wajah, tapi cukup jelas untuk menggema ke seluruh menara. Kalau inilah akhirnya, maka biarkan aku menjadi awal baru bagi mereka. Tangannya menyentuh kaca jam pasir, dan sesuatu yang luar biasa terjadi. Pasir yang membeku mulai bersinar pelan. Cahaya biru pucat menyebar dari permukaan jam ke tubuh sang penjaga. Cahaya itu lembut, tidak menyilaukan, tapi terasa dalam dan hangat. Tubuh sang penjaga mulai larut dalam cahaya itu, bukan terbakar, tapi menyatu. Jubahnya menjadi serpihan cahaya. Matanya menutup pelan, bibirnya tersenyum tenang. Lalu, detik demi detik, ia menggelang, dan saat butiran terakhir dari tubuhnya jatuh ke dasar jam pasir, pasir itu mengalir kembali. Pertama hanya 1 butir, lalu 5, lalu ribuan.
Aliran yang telah lama terhenti, kini mengalir deras seperti air sungai. Setelah musim kemarau, jam pasir itu hidup kembali. Dan bersamaan dengan itu, dunia pun mulai bergerak. Bunga-bunga mulai mekar satu demi satu, seolah ada tangan tak terlihat yang membangunkan mereka. Dengan kelembutan, daun-daun menari pelan. Angin kembali berbisik. Di langit yang muram, seberkas cahaya kecil muncul di balik awan, cukup untuk membuat seekor burung kecil kembali berkicau. Anak-anak kembali bermimpi, mimpi yang sederhana tentang bermain, tentang petualangan, tentang cinta. Tapi dari mimpi-mimpi, itulah kehidupan lahir kembali. Orang dewasa perlahan mulai merasa tak semuanya sadar langsung. Tapi beberapa dari mereka mulai bertanya dalam hati, mengapa aku merasa berbeda hari ini? Yang lain tiba-tiba tergerak untuk tersenyum tulus atau menatap orang yang mereka cintai sedikit lebih lama dari biasanya. Dan dalam tindakan-tindakan kecil itu, waktu kembali menemukan maknanya, lentera di dinding menara kembali menyala. Bukan hanya satu, tapi semua. Cahaya mereka menari di dalam kristal, seperti bintang yang baru saja lahir. Namun, sang penjaga telah tiada. Tidak ada jejak, tidak ada sisa. Hanya jam pasir yang kini mengalir tenang, dan sebuah ukiran baru yang muncul di dasar menara. Tidak dibuat oleh tangan manusia, melainkan oleh waktu itu sendiri. Tulisan itu berbunyi, ia memilih untuk menjadi waktu agar kita kembali belajar menjadi manusia. Langit pagi itu tampak berbeda. Masih ada cahaya, masih ada awan, masih ada angin yang melintas. Tapi ada sesuatu yang baru, sesuatu yang tidak terlihat mata, tapi terasa oleh hati. Udara terasa lebih hidup, daun-daun bergetar dengan irama yang lebih. Cahaya menyentuh bumi dengan rasa rindu, seolah kembali kepada sesuatu yang lama hilang. Di dunia manusia, perubahan datang, seperti bisikan tidak meledak, tidak menghebohkan, tapi perlahan-lahan mengisi celah yang selama ini kosong. Seorang anak di desa kecil tiba-tiba terbangun dengan air mata menetes di pipinya. Ia bermimpi bertemu seorang lelaki tua berjanggut perak yang memberinya pasir biru di telapak tangannya. Anak itu tidak tahu siapa dia, tapi merasa bahwa pria itu baru saja melakukan sesuatu yang sangat besar demi dirinya. Di kota yang jauh, seorang perempuan paruh baya yang selama bertahan-tahan memendam luka dari pengkhianatan suaminya, untuk pertama kalinya berdiri di depan cermin dan berkata pelan, "Aku ingin memaafkan." Sementara di ruang kerja, seorang pria muda yang tengah duduk sendirian dengan pikirannya yang kacau, tiba-tiba muncul dorongan tak masuk akal untuk menelpon ibunya, hanya untuk berkata, "Aku rindu." Semua itu tidak besar, tidak dramatis, tapi di sanalah waktu mulai bergerak kembali melalui pilihan-pilihan kecil yang dulunya diabaikan. Di dalam menara kristal yang kini kosong, jam pasir tetap mengalir. Tak ada penjaga lagi, tak ada sosok yang duduk memandangi pasir. Tapi, bagaimana menara itu tidak terasa sepi. Ia seperti memiliki denyut, baru sebuah kehidupan yang tidak bergantung pada satu makhluk, tapi pada jutaan keputusan yang kini kembali dibuat di luar sana. Dan pada malam hari, ketika dunia mulai tidur, ketika mata manusia terpejam, dan pikiran mereka melayang di antara sadar dan tidak, sesuatu terjadi. Cahaya biru pucat dari jam pasir memancar perlahan ke langit, tidak seperti ledakan, lebih seperti pelukan. Ia naik, menembus atap menara, menyusup ke awan, dan menetes sebagai mimpi. Mimpi yang datang ke mereka yang hatinya mulai mendengarkan kembali. Mimpi yang membawa suara yang tidak pernah terdengar sebelumnya. Suara itu lembut, dalam, dan membawa pesan. Waktu adalah anugerah, tapi makna hidup
hanya hadir ketika kau memilih. Mimpi itu tidak disadari semua orang. Tidak semua orang ingat saat bangun, tapi mereka yang cukup peka, cukup lelah dengan kesunyian, cukup haus akan makna mereka tahu sesuatu telah berubah. Beberapa mulai menulis puisi lagi, beberapa menyanyikan lagu lama yang dulu mereka simpan, beberapa memeluk lebih lama, menangis tanpa malu, atau menatap langit sambil tersenyum tanpa alasan. Manusia perlahan menjadi manusia kembali. Namun, tidak semua orang merasakan hal ini, karena perubahan tidak datang sekaligus. Ia datang seperti musim, pelan tapi pasti. Dan seperti semua musim, tidak semua menyadarinya, hanya mereka yang diam dan bersedia menunggu. Tapi yang pasti, sejak hari itu, dunia tidak lagi sama. Bertahun-tahun kemudian atau mungkin berabad-abad, tak ada yang benar-benar tahu seorang pengelana muda menemukan jalannya ke dalam kabut 7 gunung dan melintasi sungai yang tak pernah kering. Ia tidak berniat mencari apa-apa. Ia hanya merasa kosong dan membiarkan langkah lengkonnya menuntunnya. Dan saat ia berdiri di hadapan menara kristal, matanya berkaca-kaca, ia tidak tahu nama tempat ini, tidak tahu siapa yang pernah tinggal di dalamnya. Tapi hatinya terasa seolah telah sampai di rumah. Ia masuk perlahan dan mendapati jam pasir raksasa masih berdiri, megah di tengah ruangan. Pasir biru masih mengalir. Ia duduk diam di kursi tua yang pernah diduduki oleh sang penjaga. Ia tidak tahu mengapa ia melakukannya, tapi hatinya tenang. Dan saat ia menatap jam itu, ia merasa seolah waktu berbicara kepadanya, bukan dalam kalimat, bukan dalam suara, tapi dalam rasa. Dan disitulah ia memutuskan untuk tidak kembali. Ia tinggal, bukan untuk menggantikan sang penjaga, tapi untuk menyimak, untuk mendengar, untuk mengingatkan manusia suatu saat nanti bahwa waktu bukan sekadar angka, tapi pilihan. Ia tidak pernah diberi nama oleh dunia, tapi di dalam menara, ukiran baru muncul di dinding, tidak dibuat dengan tangan, tapi dengan waktu yang mengalir. Ukiran itu berbunyi, akan selalu ada yang menjaga, tapi waktu tidak butuh penguasa. Ia hanya butuh jiwa-jiwa yang mengingat mengapa mereka hidup. Penutup waktu, kata sederhana yang menyimpan begitu banyak rahasia. Kita kayar ia, kita takuti ia, kita buang-buang ia, tapi jarang kita bertanya, apa makna waktu itu sendiri? Kisah sang penjaga bukan tentang jam, bukan tentang pasir, bukan tentang keabadian. Kisah ini adalah tentang kesadaran bahwa setiap detik bukanlah hal kecil yang lewat begitu saja, tapi peluang untuk mencintai, untuk berubah, untuk mengampuni, untuk mengucapkan kata yang belum pernah terucap, untuk memilih yang benar, walau sulit, karena waktu tidak pernah menunggu. Tapi ia juga tidak pernah benar-benar pergi. Ia selalu ada di antara satu napas dan napas